Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para penonton Maksimal Channel yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kami akan berbagi tentang sebuah kewajiban atau manfaat ketika seseorang menuntut ilmu. Jika ada pertanyaan, adakah keterangan yang menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu seumur hidup? Maka kami coba terangkan di dalam sebuah kitab komik Tugen, yaitu sebuah kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau dalam kitab tersebut menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asy-syu'batu sabi'ata asyarata talabul ilmi. Materi yang ke-17 yaitu tentang menuntut ilmu. An Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umur ad-dunya 7,000 sanatin siyamu nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghairu maradudin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu kemudian dimanfaatkan untuk urusan akhirat dan dunianya, maka hal itu lebih baik dari umur dunia 7.000 tahun yang siangnya berpuasa dan malamnya digunakan untuk sholat sunnah, yang kesemuanya ibadah itu diterima tidak tertolak. Wa'an Mu'ad bin Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun wa dirasatuhu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa talabuhu ibadatun wa ta'limuhu sadaqatun wa badluhu li ahlihi qurbatun wal fikru fil ilmi ya'dilu siyama wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya belajar ilmu karena Allah adalah kebaikan. Mentelaah ilmu itu bernilai tasbih, membahasnya bernilai jihad, mencarinya adalah ibadah, mengajarkannya bernilai sedekah, menyampaikan ilmu kepada ahlinya bernilai kurbah atau ibadah, berfikir dalam ilmu menandingi ibadah puasa, dan mudzakarah dalam ilmu menandingi salat malam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bakhrum min narin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ay in ta'allama al ilma faridun fi jami'il awqati wal halati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun di antara kamu dan ilmu terpisah lautan api. Dan sabda beliau juga yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu di setiap waktu dan kesempatan. Wa fi hadis Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu fi sahihaini, Inna Allah la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi walakin yakbitul ulama'u hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan wasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadalu wa adallu. Diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya dari sekalian manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama sehingga tidak tersisa seorang alim, maka pada saat itu manusia mengangkat pemimpin yang bodoh dalam hal agama. Maka ketika mereka ditanya, maka mereka memberikan fatwa tanpa didasari ilmu.
maka mereka tersesat dan menyesatkan. Wa qala ba'du salafil ulumu arba'atun al-fiqhu lil adyani wat-tibbu lil abdani wan-nujumu lil azmani wan-nahwu lil lisani. Telah berkata sebagian ulama salaf, ilmu ada 4 macam. Ilmu fikih untuk agama, ilmu pengobatan untuk badan, ilmu nujum atau ilmu falak untuk mengetahui zaman, dan ilmu nahwu untuk lisan atau bahasa. Wa'lam anna tahsil al-ilmi ala naw'aini kasbiyyin wa sama'i. Fal kasbiyyu huwa al-ilmu al-hasilu bimudawamati ad-darsi wal qira'ati 'ala al-ustadzi. Was-sama'i huwa at-ta'allumu min al-ulama'i bis-sama'i fi umuri ad-dini wad-dunya. Wa hadha la yahsulu illa bi mahabbati al-ulama'i wal ikhtilati ma'ahum wal mujalasati lahum wal istifsari minhum. Ketahuilah bahwa keberhasilan ilmu dapat diraih dengan 2 cara, dengan cara kasbi dan sama'i. Cara kasab adalah ilmu yang dihasilkan dengan cara melanggengkan belajar dan membacakannya di depan guru. Dalam pesantren dikenal dengan sistem sorogan dan bandungan. Cara sama'i adalah belajar ilmu dari ulama dengan cara mendengarkannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan cara ini tidak akan berhasil kecuali dengan adanya mahabbah atau kecintaan pada ulama, dan bergaul bersamanya dan duduk belajar bersamanya, serta mendengarkan penafsiran dan penjabaran darinya. Wa yajibu 'alal muta'allimi ay yanwiya bi tahsilil ilmi ridallahi ta'ala wad-daril akhirati wa izalatil jahli an nafsihi wa an sa'iril juhali wa ihya'id dini aw iqa'il islami bil ilmi wa yanwi bihi asyukra 'ala ni'matil aqli wa sihhatil badani wa la yanwi bihi iqbalan nasi ilaihi wa istijlaba mata'id dunya wal ikrami 'inda sultani aw ghairihi. Dan wajib atas orang yang belajar, yaitu yang belajar ilmu, menanamkan niat dengan menghasilkan ilmu itu untuk menggapai ridha Allah atau ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga orang lain, menghidupkan syiar agama, mengokohkan Islam dengan ilmu, dan bersyukur atas nikmat diberikan akal yang sempurna ketika menghasilkan ilmu, juga atas kesehatan badan atau tubuh, dan jangan punya niat atau keinginan dan ambisi dijadikan tokoh oleh manusia dan menarik keuntungan duniawi atau materi, dan keinginan diberikan kedudukan dalam kepemerintahan dan tujuan-tujuan lainnya yang menyalahi tujuan menuntut ilmu yang sebagaimana dimaksud oleh syarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qawluhu hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Maka oleh sebab itu selayaknya lah para penuntut ilmu atau santri dapat mengetahui hal ini, dan juga semua orang tua, agar bisa memahamkan anak-anaknya yang masih dalam proses menuntut ilmu, dan juga mengarahkan anak-anaknya agar tidak salah dalam menanamkan niat, dan juga agar kelak ilmu yang diperoleh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.